Latar belakang ini, saya kira semua orang sudah tahu latar belakang bahwa yang mengakibatkan terjadinya KLB ini adalah kesumbatan yang terjadi bertahun-tahun. Saya mau cerita supaya Anda juga tahu, tidak salah menulis ya. Kita memulai dengan Kongres 2013 di Bali, Kongres luar biasa. Saya adalah ketua organizing committee. Ketuanya saya pada waktu itu. Peristiwanya menggusur Anas Urbaningrum dan SBY menjadi ketua pada waktu itu. Beliau menjadi ketua, kita dukung secara aklamasi karena tidak ada lagi, dan memang itu adalah solusi untuk membawa partai ini setelah Pak Anas Urbaningrum kena masalah dan lain-lain gitu. Tapi beliau juga punya janji bagi kita semua dengan pidato, karena pada waktu itu beliau ingin melanjutkan pekerjaan ketua umum Anas itu yang tersendat itu dengan hasil KLB di Bali tahun 2013 selama 2 tahun. Artinya 2 tahun saja. 2015 boleh kita buka untuk kongres yang baru gitu. Kami semua, dan memang itu terjadi aklamasi. 2015 kongres di Surabaya, beliau juga terpilih. Jadi kami merasa bahwa apa yang dijanjikan 2013 tidak terlaksana sama sekali gitu. Malah ada calon Marzuki Ali pada waktu itu untuk mencalonkan diri juga di Surabaya, tersendat juga. Sehingga terjadilah aklamasi pada waktu itu di Surabaya untuk Pak SBY menjadi ketua umum. Masalahnya tidak rumit bagi kita. Kita jalan sama-sama kok. Toh proses ini bergulir karena ada regenerasi dan lain-lain sebagainya. Regenerasi akan berlangsung dan partai ini akan memiliki regenerasi baru. Tapi ternyata 2020 regenerasi itu timpang juga. Regenerasi itu keputranya beliau, yaitu Pak AHY yang pada 2017 baru datang dan baru selesai dengan berhenti dari TNI pada waktu itu, dan calon gubernur DKI pada waktu itu yang gugur pada putaran pertama pada waktu itu. Setelah itu ya beliau aktif masukin ke Kogasma di DPP, kemudian menjelang ini jadi wakil ketua umum, dan sekarang kemarin ini 2 bulan Maret kongres di Jakarta, Pak AHY terpilih secara aklamasi untuk menjadi ketua umum. Tapi yang kira kurang serak itu, kongres itu, Anda tahu kongres ini kongres luar biasa. Kita bikin 3 hari, 2 hari efektif. Kemarin ini cuma 4 jam yang di Balai Sidang itu. Langsung menempatkan Pak AHY, Mas AHY sebagai ketua umum. Sebenarnya tidak masalah kalau asal aja ada prosesnya. Ada proses pertanggungan jawabnya dari ketua umum terhadap pelaksanaan selama ini hasil pemilu dan lain-lain sebagainya. Ada tata tertib, ada pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Pokoknya rentetan peristiwa yang harus ada dalam sebuah kongres itu diikuti. Itu nggak jadi soal. Tapi karena itu semuanya, malah dalam waktu setelah pembukaan dan pidato ketua umum pada waktu itu, semua orang disuruh keluar. Yang tidak memiliki hak suara disuruh keluar, termasuk para pendiri. Padahal para pendiri itu punya hak bicara. Punya hak bicara pada waktu itu. Tapi disuruh keluar, dan setelah masuk sudah terpilih ketua umum. Saya kira proses itulah yang mungkin agak mengganjal di hati teman-teman ya ITN.